Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Rahma dengan NIM L1A1201113 dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas dendrologi saya, yaitu di pertemuan 12. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, suku Meliaceae adalah suku anggota tumbuhan berbunga yang kebanyakan meliputi pohon dan semak-semak pada bangsa Sapindales. Suku ini mencakup 50 genera dan 550 spesies dengan distribusi pantropis. Kebanyakan anggotanya yang berguna dimanfaatkan kayu, buah, atau kandungan bahan kimia. Beberapa pohon penghasil kayu bernilai ekonomi adalah mahoni atau Swietenia mahagoni. Yang kedua, Majageu, Disoxylum, dan Surya tonasureni. Habitus famili Meliaceae merupakan pohon, perdu atau semak, kayu kadang harum. Daunnya majemuk, menyirip atau berganda, tidak ada stipule, bunga hermaprodit atau biasanya uniseksual, buah berdaging, biji memiliki pembungkus di lapisan luar. Contoh yang pertama, pohon mahoni. Tumbuhan mahoni termasuk dalam keluarga Meliaceae yang meliputi 50 genera dan 550 jenis spesies tanaman kayu. Klarifikasi dari Kingdom Plantae, Subkingdom Trachebionta, Superdivisi Spermatophita, Divisi Magnopolita, kelas Magnolepsida, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Meliaceae dari genus Swietenia. Adalah tumbuhan berkayu keras dengan ukuran besar. Tanaman ini mampu tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter batang hingga 120 cm. Mahoni memiliki batang yang lurus, bentuknya silindris, banyak cabang serta tidak berbanir. Kulit batang pohon mahoni muda berwarna abu-abu halus. Selanjutnya, setelah tua, kulit batangnya akan berubah menjadi kehitaman dengan alur dangkal seperti sisik yang mudah dikelupas. Pada musim kemarau, pohon mahoni memiliki ciri-ciri mirip pohon jati, yaitu menggugurkan daunnya untuk mengurangi pengungkapan. Kumpulan daun pohon mahoni dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos secara alami. Setelah memasuki musim hujan, pertumbuhan daun mahoni akan kembali dengan munculnya tunas daun baru. Contoh yang kedua, cempaka. Dengan klarifikasi, Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Magnolia, spesies Magnolia Champacae. Majegu atau cempaka merupakan pohon berkayu dengan ketinggian mencapai 40 meter dan dengan diameter hingga 1,2 cm. 1,2 meter. Kayunya berat, keras namun berserat halus dengan warna coklat kuning muda hingga merah muda atau coklat merah muda. Mengkilap, daun majegu berbentuk lancet lonjong. Buahnya berbentuk bulat telur dengan panjang antara 3 hingga 6 cm. Majegu mempunyai batang yang keras dan awet. Lantaran itu, di Bali, tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai batang pembangunan pura, tiang rumah, dan sebagai bahan kerajinan ukir-ukiran. Batang majegu dipercaya sebagai simbolisasi bahtera sadasiswa, sehingga sering digunakan dalam upacara manusa yatya, yaitu suatu upacara suci atau pengorbanan suci yang bertujuan untuk memelihara hidup dan membersihkan latin batin manusia. Kayu majegu juga sering digunakan sebagai kayu bakar upacara karena memiliki bau yang harum. Selain itu, majegu juga berpotensi sebagai obat, khususnya untuk mengobati penyakit sulit buang air, meskipun untuk masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut.
Contoh yang ketiga, duku. Dengan klarifikasi dari Kingdom Plantae, Subkingdom Trachebionta, subdivisi Supertopita, divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae dari ordo Sapindales, famili Meliaceae dari genus Lansum, spesies Lansum domesticum Mungkor. Akar tanaman duku adalah akar tunggal yang tumbuhnya mencapai pada tanah. Akar ini sangat kokoh dan bisa mempertegak tanaman duku. Akar tanaman berbentuk silindris dan memiliki banyak akar atau rambut akar. Tanaman duku memiliki pohon yang sangat tinggi dan menahun. Batang tanaman bisa tumbuh mencapai 20 meter dengan diameter yakni 35 hingga 40 cm. Batang ini berbentuk silindris dengan percabangan monopodial antara batang induk dan cabang memiliki perbedaan ukuran yang signifikan. Struktur batang dalam bentuk alur-alur, sementara kulit batangnya berwarna coklat kehijauan atau berwarna keabu-abuan, retak-retak dan memiliki getah berwarna putih. Kulit pada batangnya tidak terlalu tebal dan sangat sulit untuk dikelupas dari batangnya. Daun tanaman duku adalah daun majemuk berjumlah ganjil yang tersusun secara berselang-seling. Setiap daun memiliki 5 hingga 7 helai anak daun. Buah tanaman duku bersifat bulat dengan diameter antara 2 hingga 7 cm. Ketika buahnya masih muda, kulit berwarna hijau, sementara ketika sudah matang kulitnya berwarna menjadi warna kuning. Famili yang kedua, famili Euphorbiaceae atau suku jarak-jarakan. Kelompok tumbuhan ini juga sering disebut sebagai suku getah-getahan. Suku ini mempunyai ciri antara lain batangnya mengandung getah berwarna putih, tulang daun menjari, dan umumnya mempunyai buah kotak habitus peluh, pohon dan herba. Contohnya yang pertama, kemiri dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliopta, kelas Magnoliopsida dari ordo Malpigales, famili Euphorbiaceae dari genus Eleutheris, spesies Eleutheris molucana. Pohon kemiri adalah salah satu pohon besar yang ketinggiannya berada pada kisaran 25 sampai 40 meter dengan diameter mencapai 90 cm dan gemang hingga 1,5 meter. Batangnya tebal dengan kulit berwarna abu-abu dan kecoklatan. Terdapat tekstur halus dan garis-garis vertikal pada kulit batang. Daun kemiri mudah untuk diidentifikasi dengan melihat ukuran dan bentuknya. Panjang dan kurang lebih 30 cm dan mempunyai 3 hingga 7 lekukan pada setiap daun. Sistem daunnya adalah tunggal dan tumbuh saling menyilang dengan gelombang di pinggir daun. Bentuk buah kemiri seperti bulat telur agak kepeng dengan ukuran 5 hingga 6 cm kali 5,7 cm. Berwarna hijau zaitun dan tertutupi rambut. Daun buah berwarna keputihan, tidak memecah dan berisi 1 atau 2 biji. Biji kemiri bertempurung tebal dan keras, berukuran 3 cm kali 3 cm, agak gepeng dengan warna biji keputihan dan mengandung minyak. Contoh yang kedua, karet dari Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae dari kelas Dicotyledonnae, dari famili Euphorbiaceae dari genus Haprea, dari spesies Haprea brasiliensis. Tanaman karet memiliki jenis akar tunggang. Akar tunggang tanaman karet bisa tumbuh hingga kedalaman 2 meter di dalam tanah. Akar lateral ini inilah yang digunakan oleh tanaman karet untuk menyerap nutrisi atau unsur hara serta air dari dalam tanah.
Tanaman karet dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 25 cm. Selain untuk diambil getahnya, Anda perlu tahu bahwa tanaman karet ini batangnya juga dapat dimanfaatkan untuk bahan baku bangunan. Bahkan beberapa perusahaan HTI atau hutan tanaman industri mengusahakan tanaman ini. Tanaman karet memiliki kebiasaan merontokkan daunnya ketika musim kemarau tiba. Awalnya daun berwarna hijau tua dan akan menguning lalu gugur. Saat masih muda, kumpulan daun tanaman karet bisa disebut sebagai payung karena bentuknya yang menyerupai payung dan tersusun secara spiral. Biji karet akan terlontar dengan kuat jika buah telah matang sempurna dan pecah. Beginilah cara pembiakan alami tanaman karet. Biji akan terlempar ke tempat yang jauh lalu tumbuh menjadi tanaman baru jika lingkungan mendukung. Buah tanaman karet memiliki 3 ruang yang berisi biji, bahkan ada buah yang memiliki 6 ruang. Buah tanaman karet memiliki diameter 3 hingga 5 cm, sedangkan biji tanaman karet memiliki bentuk yang agak lonjong seperti telur, berwarna coklat gelap, dan memiliki corak seperti bercak-bercak berwarna hitam. Biji tanaman karet memiliki kulit yang keras karena mendukung proses dormasi jika lingkungan tidak kemungkinan untuk berkecambah. Contoh yang ketiga, jarak pagar dari Kingdom Plantae, Division Spermatophyta, subdivisi Angiospermae dari kelas Dicotyledonane, dari Ordo Euphorbiales, famili Euphobiaceae, dari genus Jatropha, dari spesies Jatropha cucaracea. Tanaman jarak pagar berupa perdu dengan tinggi 1 hingga 7 meter, bercabang tidak teratur, batangnya berkayu, silindris, dan bila terluka akan mengeluarkan getah. Bagian-bagian tanaman jarak pagar adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun. Daun tanaman jarak pagar adalah daun tunggal berlekuk dan bersudut 3 atau 5. Daun tersebar sepanjang batang. Permukaan atas daun berwarna hijau dan bagian bawah lebih pucat dibandingkan permukaan atas. Daunnya tebal dan berbentuk jantung atau bulat telur, melebar dengan panjang 5 hingga 15 cm. Helai daun bertoleh, berlekuk, dan ujungnya meruncing. Tulang daun menjari dengan jumlah 5 hingga 7 tulang daun utama. Buah tanaman pagar berupa kotak berbentuk bulat telur dengan diameter 2 hingga 4 cm. Panjang buah 2 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm. Buah berwarna hijau ketika muda serta abu-abu kecoklatan atau kehitaman ketika masak. Buah jarak terbagi menjadi 3 ruang. Masing-masing ruang berisi 1 biji sehingga dalam setiap buah terdapat 3 biji. Biji berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat kehitaman. Biji inilah yang banyak mengandung minyak sekitar 35 hingga 45% dan beracun. Famili yang ketiga, famili Bombaceae. Bombaceae telah lama dikenal sebagai famili tumbuhan berbunga atau Angiospermae. Nama keluarga itu didasarkan pada jenis genus Bombax. Seperti yang terjadi pada banyak nama botani, batasan dan status takson bervariasi dengan sudut pandang taksonomi, dan saat ini yang disukai adalah mentransfer sebagai besar famili Bombaceae sebelumnya ke subfamili Bombaceae dalam famili Malvaceae dalam ordo Malvales. Sisa keluarga dipindahkan ke taxa lain, terutama keluarga baru Durionaceae. Terlepas dari status taksonomi saat ini, banyak spesies yang awalnya termasuk dalam Bombaceae memiliki kepentingan ekologi, sejarah, hortikultura, dan ekonomi yang cukup besar, seperti balsa, kapuk, baobab, dan durian. Ciri-ciri morfologi, hampir semua berupa perdu dan pohon. Daun selalu majemuk menyirip.
mirip, mahkota bunga berbentuk kupu-kupu tetapi tidak ada yang berlekatan. Benang sari 10 biasanya bebas atau berlekatan. Buahnya polong atau berdaging dan tidak membuka, sering kali bersayap. Ciri-ciri umumnya berupa pohon yang dapat menjadi tinggi besar, mempunyai sisik dan rambut-rambut bintang, daun tunggal atau majemuk menjari atau palung matus. Duduk tersebar dengan daun penumpu. Bunga kadang-kadang besar dengan guama yang menarik. Klarifikasi dari Regnum plantae divisio Magnoliopta kelas Magnoliopsida dari ordo Malvaceae dan famili Bombaceae. Contohnya yang pertama, Durio zibetinus atau durian. Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Sebutan populernya adalah raja dan dari segala buah, King of Fruit. Durian adalah buah yang kontroversial. Meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagian yang lain malah muak dengan aromanya. Klarifikasi dari kerajaan Plantae, divisi Angiospermae kelas Eudicotyl, subkelas Rhosidae dari ordo Malvaceae dari famili Malvaceae dari genus Durio spesies Durio zibetinus. Contoh yang kedua, Achroma bicolor atau balsa. Balsa dengan nama latin Achroma bicolor merupakan tanaman pohon dengan tinggi dapat mencapai 35 meter dan daun berbentuk bundar telur dengan buah kuning kehijauan. Balsa termasuk dalam suku Bombaceae yang berasal dari Brazil dan Ecuador. Umumnya balsa tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 500 mdpl. Perkembangbiakan balsa secara generatif dengan biji. Pertumbuhannya sangat cepat, bisa ditanam sebagai pohon pelindung dan biasanya digunakan dalam pembuatan kapal terbang, sabuk penolong dan pengampung atau untuk keperluan alat-alat penyekat dikarenakan kayu dari pohon balsa lebih ringan daripada kayu gabus. Dan klarifikasi dari divisi Trachypolita, subdivisi Spertophytina dari ordo Malvaceae, famili Malvaceae dari subfamili Bombacoidae dari genus Achroma spesies Achroma pyramidale. Contoh yang ketiga, Ceiba pantandra atau kapuk randu. Ceiba pantandra adalah pohon tropis dari ordo Malvaceae dan dari famili Malvaceae atau sebelumnya dipisahkan dalam famili Bombaceae. Berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Karibia, Amerika Serikat bagian utara, dan sebagian varietas C. Ventandra ferruginus hingga barat Afrika. Varietas yang lebih kecil dibudidayakan di Asia Tenggara dan Selatan. Kapuk adalah nama yang digunakan di negara-negara berbahasa Inggris untuk pohon dan bulu seperti kapas yang diperoleh dari pohon bijinya. Di negara-negara berbangsa Spanyol, pohon ini dikenal sebagai ceiba. Pohon ini dibudidayakan untuk serat benih khususnya di Asia Tenggara dan juga terkenal sebagai Java kapas, Java kapuk, Sutra katun atau Samauma. Klarifikasi dari kerajaan Plantae, divisi Trachypolita, subdivisi Angiospermae, kelas Eudicotyl, subkelas Rhosidae, memesan Malvaceae, keluarga Malvaceae dari marga Ceiba, jenis Ceiba pentandra. Famili yang terakhir adalah famili Sterculiaceae. Sterculiaceae adalah keluarga tanaman berbunga
yang sekarang dianggap usang. Seperti yang terjadi pada setiap nama botani, batasan tersebut, status dan penempatan takson telah bervariasi dengan sudut pandang taksonomi. Nama keluarga didasarkan pada genus Terculia. Klarifikasi dari Kerajaan Pantae, divisi Angiospermae kelas Eudicotyle subkelas Rosidae dari ordo Malvales, famili Malvaceae, subfamili Sterculiyoidae dari genus Terculia. Contohnya yang pertama, Theobroma cacao atau coklat. Theobroma cacao adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai coklat. Klarifikasi dari Kerajaan Pantae, divisi Angiospermae dari kelas Eudicotyle subkelas Rosidae dari ordo Malvales, famili Malvaceae dari genus Theobroma, spesies Theobroma cacao. Contoh yang kedua, Cola acuminata. Identifikasi sumber dan kegunaan senyawa metabolit sekunder tanaman cola. Cola acuminata. Metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesa pada sel dan grup taksonomi tertentu yang dapat digunakan sebagai zat pewarna racun, aroma makanan, dan obat herbal. Klarifikasi dari Kingdom Pantae, divisi Trachepolita, subdivisi Angiospermae dari kelas Eudicotyle subkelas Rosidae, ordo Malvales, famili Malvaceae dari genus Cola, spesies Cola acuminata. Dan contoh yang terakhir, Striculia foetida atau kepuh. Kepuh atau kelumpang adalah jenis pohon kerabat jauh kapur randu, tinggi dengan batang besar menjulang. Pohon ini kerap didapati di hutan-hutan pantai di Bali dan juga di Jawa. Pohon yang lekas tumbuh ini banyak ditemukan di pemakaman. Klarifikasi dari Kerajaan Pantae, divisi Magnoliopta, kelas Magnoliopsida dari ordo Malvales, famili Malvaceae dari genus Terculia dari spesies Terculia foetida. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.